Halo, assalamualaikum. Sekarang kita udah baru sampai turun bis di kediamannya temen aku, namanya Mbak Lydia. Rumahnya di Tansui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah mampir ke video ini. Di video ini saya akan bercerita waktu main ke apartemen temen yang ada di daerah Tansui. Jadi Tansui ini letaknya ada di New Taipei, di jalur merah yang paling ujung. Jadi posisinya emang deket banget sama pantai, laut, dan suasana alam kayak gitu. Dan kenapa saya tertarik banget main ke sini, karena teman saya ini punya 3 anak dan saya banyak belajar dari dia tentang parenting, teman sharing juga. Ya pokoknya banyak banget hal positif yang saya dapetin ketika saya berinteraksi sama beliau ini. Jadi waktu beliau pindah ke Tansui ini, saya tuh ngiler banget sama fasilitas yang ditawarkan oleh manajemennya. Dan yang paling bikin mupengnya, harga sewa di tempat ini itu kurang lebih sama kayak tempat saya tinggal, tapi beda jauh banget karena fasilitasnya banyak banget. Jadi kalau dari rumah perjalanan kira-kira hampir 2 jam gitu naik MRT, dilanjut sama bis. Tempatnya kayaknya seru banget deh, lihat. Wow, banyak apartemennya. Kita bawa apa aja? Bawaannya lumayan penuh strollernya. Jadi kita main sama-sama anaknya Mbak Lydia. Nah ini kita udah ketemu sama Mbak Lydianya dan anak-anaknya yang super lucu. Jadi jalan dari halte bis tadi sekitar 100 meter aja. Jadi kita bisa lihat ya fasilitasnya. Jadi pas pintu masuk gerbang, lalu ada lobi utama menuju fasilitas umumnya. Nanti kalau misalkan ruangan kamarnya atau ruangan apartemennya itu ada di posisinya ada di luar. Sekarang kita mau menuju ke apartemennya. Jadi posisinya ada di luar kayak gini. Nanti masuk lagi ada lift sebelah kanan. Ini view dari apartemennya Mbak Lydia. Jadi dari ruang tengahnya gitu. Saya nggak akan review dalamnya ya karena saya fokus ke fasilitasnya. Ini kita udah mau siap-siap ke kolam berenang. Saya banyak belajar banget, jadi cara interaksi Mbak Lydia sama anak-anaknya, gimana cara beliau ngedengerin tiap anaknya. Jadi kan kadang kita sebagai orang tua itu ya, anak ngomong apa, iya aja biar cepet tanpa kita hadir utuh sama anak-anak. Terus juga kemarin saya belajar gimana Mbak Lydia ngadepin salah satu anaknya ketika lagi kayak tantrum, cranky kayak gitu. Jadi emang ketika anak lagi itu ya dia dengerin yang cuma di sebelahnya aja, pok-pok aja, bikin nyaman sampai nungguin anaknya tuh emosinya reda. Terus surprisingly anaknya tiba-tiba ya udah kalem lagi, anteng kayak gitu, ya udah main lagi. Yang namanya anak-anak ya kan, itu pasti ada dinamikanya, nggak ketebak. Kadang kalau misalkan kitanya nggak siap, itu kitanya ikutan tantrum biasanya. Terus juga saya belajar gimana Mbak Lydia itu nggak bikin anak-anaknya tuh kayak dunia militer yang apa-apa harus ayo cepet-cepet kayak gitu. Misalkan anak pakai sepatu lama apa segala macam, ya udah ditungguin sampai mereka betul-betul ya udah siap gitu. Jadi memang ritmenya ngikutin anak-anak bang. Jadi tetap sebelum kita pakai fasilitas yang ada di apartemen ini, kita regis dulu. Nanti kita akan dikasih kayak akses buat masuknya, buat buka pintu segala macam gitu. Oh ya, Mbak Lydia ini juga sambil berjualan online loh, tapi dia nggak melulu pegang handphone. Jadi beliau ini memang jualannya itu nggak yang take it, yang harus kayak standby di depan handphone terus. Karena memang beliau ini menganggap tugas utamanya itu yang menjadi ibu gitu. Jadi handphone screen time-nya itu betul-betul kalau aku perhatiin kemarin tuh dibatasi banget gitu. Jadi memang fokus ke anak-anak. Salut. Sekarang kita udah masuk di area kolam renang dan di sini ada 2 kolam buat air panas. Lumayan panas di sini. Dan di sini juga ada petugas yang jaga dan dia tuh betul-betul standby, nyatetin siapa aja yang masuk, berapa orang kayak gitu. Dan dia memang berdiri aja gitu ngeliatin situasi. Jadi di sini juga ada ruang ganti, tapi kemarin kita milih buat gantinya di kamar aja supaya nggak ribet bawa-bawa peralatannya.
Nih kolam air panasnya, lucu banget tempatnya. Ini kemarin datang pas kayak weekend gitu, dan ini posisi sekitar jam setengah 2 siang. Jadi summer tapi nggak panas karena ini ketutupan gedung, jadi kayak kedapetan shade bayangan gitu, jadi nggak terlalu panas. Ini memang kayak tinggi-tinggi banget sih apartemennya, dan area untuk yang cetek itu ada di sebelah ujung dan lumayan luas juga. Kalau standar di sini ya pakai baju renang gitu, dan wajib pakai cap supaya rambutnya nggak rontok dan jatuh ke kolam, jadi kebersihan kolam tetap terjaga. Dan itu adalah standar yang diterapkan di hampir semua kolam renang di Taiwan, jadi wajib pakai baju renang dan topi renang. Dan ini untuk ban, kita ada beberapa yang pinjam dari pihak manajemennya dan itu gratis. Ngomong-ngomong, ini pengalaman pertamanya Lukna buat kenal yang namanya kolam renang, dan pengalaman ketiganya Duha untuk nyobain kolam renang. Jadi awal-awal memang masih rada takut-takut gitu, tapi lama-lama dia mau ke tengah. Ini namanya Iskana, anak bungsunya Mbak Lydia, lucu banget. Yang ini namanya Ayas dan Hanun. Lukna. Oh nggak apa-apa. Sini goyang-goyang. Seru. Seru. Nah, kita sekarang udah selesai berenang. Kemarin berenang hampir 1,5 jam gitu, dan kita salinnya di rumahnya Mbak Lydia. Jadi kita nunggu agak kering-kering sedikit baru. Nah, ini penampilan dalam rumahnya, tapi saya nggak review ya. Abis salin, makan, dan kita menuju fasilitas yang ada di tempat yang sama, cuma ada di lantai 2-nya. Ini area bermain anak-anak, ada playground, mandi bola, perosotan, ada juga kayak time zone untuk kayak pukul-pukul buaya, kepala buaya, dan basket. Ini tempatnya relatif sepi ya, nggak tahu karena ini orang-orang pada liburan atau gimana. Dan di sini permainannya kita pakai koin 10 NT-an gitu. Nah, sekarang saya akan capture gimana ruangan untuk fasilitas gymnya. Di sini kemarin ada beberapa ama yang pakai. Ini ada tempat duduknya, sediakan juga minum, ada timbangan, ada TV, treadmill, sepeda-sepeda, angkat beban. Pokoknya lumayan banyak lah ini. Dan ada jam-jamnya juga ya. Tempatnya bersih banget dan nyaman. Jadi kalau olahraga di sini dipastikan Anda akan betah bagi pecinta olahraga ya. Dan di lantai yang sama juga ada mini library. Jadi meskipun mini library tapi koleksinya lumayan banyak dan kebanyakan memang bahasa Mandarin. Nah, setelah dari perpustakaan ini udah deh selesai kita mainnya karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 5 dan saya khawatir nanti terlalu malam sampai Taipei. Apalagi weekend kayak gini dipastikan MRT bakalan padat. Sekarang udah mau pulang, udah main seharian dari jam 1 kayaknya. Alhamdulillah, sekali lagi thank you buat Mbak Lydia yang udah ngebolehin main di apartemennya.
Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Anda yang lagi nyari lokasi tempat tinggal di daerah Tanshui. Jadi pertimbangannya kalau misalkan kalian bosan tinggal di Taipei, pengen nyari suasana yang seru dengan harga yang relatif terjangkau, bisa pilih daerah di Tanshui. Begitu dulu video hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.